Informasi pastoral kembali hadir, kali ini dengan liputan perayaan Hari Bumi 22 April 2022 di Paroki Rekas. Di sana, Komisi GPIC bersama Komisi Pariwisata dan Budaya Keuskupan Ruteng menyelenggarakan diskusi ekologi dan budaya serta aksi penanaman pohon bambu dengan peserta yaitu utusan para tua adat dan orang muda dari Paroki Rekas, Paroki Noa, Nunang, dan Werang. Dalam rangka Hari Bumi Internasional di bawah tema besar Invest in Our Planet, GPIC yang membidangi pastoral lingkungan hidup mengumpulkan kelompok-kelompok masyarakat adat, tua-tua adat, termasuk komunitas-komunitas orang muda untuk membahas dan mencermati serta mengajak semua pihak mengambil sikap untuk peduli secara serius dalam mengelola isu lingkungan hidup. Dan kali ini GPIC Keuskupan Ruteng dalam kerjasama dengan Komisi Pariwisata dan Budaya mengumpulkan tokoh-tokoh adat yang ada di wilayah Rekas, yang ada di wilayah Noa, Werang, dan Nunang untuk duduk bersama dan membangun komitmen bersama untuk peduli dan komit untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Bicara tentang hutan dan air atau lingkungan alam, erat kaitannya dengan budaya masyarakat. Demikian juga hal itu dengan pariwisata yang sedang digalakan di wilayah Manggarai dan Keuskupan Ruteng. Mungkin kita berangkat saja dari 7 ramah pariwisata dari Bapak Uskup, ya. Itu yang pertama ramah akan martabat manusia, ramah akan budaya lokal, ramah akan masyarakat lokal, lalu kemudian ramah akan lingkungan hidup, ekologi, ya. Kemudian ramah akan agama dan etika, ramah akan keadilan sosial dan kerjasama, transparansi, kemudian ya ramah akan penerapan teknologi yang manusiawi, yang tepat guna, ya. Jadi kalau kita lihat kegiatan kemarin itu tentu bisa mencakup 7 ramah ini, tetapi terutama ramah akan budaya lokal, partisipasi masyarakat lokal, lalu kemudian ramah akan ekologi. Mungkin 3 hal itu yang menjadi titik yang sangat kuat dalam seluruh kegiatan kita kemarin. Tokoh masyarakat yang juga menjabat camat Beliling, Robertus Resmianto, mengapresiasi diskusi dan aksi penanaman pohon dalam rangka Hari Bumi di wilayah Beliling dan sekitarnya. Dari kegiatan ini, menurut saya akan berpengaruh kepada kebijakan pemerintah terkait dengan bagaimana intervensi terhadap hutan-hutan kita yang telah mengalami degradasi. Apalagi kemarin di Kecamatan Beliling ini telah terjadi bencana yang luar biasa sekali sampai mengorbankan umat manusianya 8 jiwa. Sehingga saat ini praktisnya debit air untuk YMC itu yang menjadi sumber air bersih untuk Labuan Bajo itu semakin menurun. Nah, oleh karena itu harapan saya perhatian dari pemerintah dan semua masyarakat lingkaran kawasan Beliling ataupun kawasan hutan di mana saja di seluruh Manggarai ini untuk diperhatikan kelestariannya. Mari kita menanam tanaman yang bisa mengurangi longsor dan demikian juga tokoh adat dan Dewan Paroki Noa mengucapkan terima kasih karena dapat berjumpa dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh adat lainnya dan orang-orang muda, membahas topik yang penting bagi hidup bersama. Kami sebagai pemangku kepentingan adat di paroki sangat mendukung sekali bahwa kegiatan hari ini di mana kami dibekali dan saling bertemu dengan satu yang lain dari tokoh-tokoh adat, tua-tua adat dari seluruh wilayah 4 paroki ini, sehingga kami merasa bahwa Keuskupan Ruteng
sudah melihat bahwa ternyata budaya dan adat ini sangat penting bagi kepentingan umat dan masyarakat di wilayah Keuskupan Ruteng. Pohon atau bambu-bambu yang akan kami tanam ini, di samping kami tanam di tempat atau pemilik kami masing-masing, juga nanti mungkin kami bisa tanam di tempat-tempat umum, terutama di mata-mata air karena di bambu ini sangat cocok untuk melindungi mata air. Aksi penanaman pohon Sobat Media Komsos dilakukan pada keesokan hari Sabtu 23 April 2022 di paroki masing-masing, yaitu di lokasi mata air atau lokasi lain yang cocok. Jenis tanaman yang dipakai kali ini yaitu bambu. Baiklah kita dengarkan penjelasan dari utusan Yayasan Bambu Lestari tentang manfaat pohon bambu. Pertama, dia bisa memiliki kekuatan untuk proses infiltrasi air hujan, di mana satu rumpun bambu itu mampu untuk menyerap air itu ke dalam tanah semua sebanyak 5.000 liter. Itu berarti kalau semakin banyak kita menanam itu bambu, maka air yang masuk di dalam tanah pada masa musim hujan itu semakin banyak, sehingga berpeluang untuk muncul mata air yang dulunya sudah tidak ada akan bisa muncul kembali. Kedua, bambu ini juga bisa difungsikan sebagai selain untuk mendapat mata air adalah konservasi, yaitu penyangga longsor. Di mana-mana kalau kita tanam di potensi longsor, dia bisa mampu mengikat tanah, sudah itu menahan abrasi, terlebih di sungai-sungai yang sudah tandus, sudah tidak ada lagi tanaman lain, sehingga membuat lebar sungai itu tiap musimnya itu atau tiap tahun bertambah. Sudah itu yang ketiga, bambu ini juga bisa dialihfungsikan sebagai hutan yang kita bisa panen. Dia punya hasilnya itu sebagai pengganti kayu bangunan, di mana pertama tidak membutuhkan keahlian yang cukup untuk orang mengambilnya dengan memotong lalu digunakan mau pagar indah atau balai-balai atau bikin rumah sederhana. Dan yang lebih banyak sekarang menjadi komersil yang pertama itu adalah menghematkan adalah sebagai kayu dolken atau kayu untuk membantu pada saat membangun. Sudah itu dalam jangka panjang kita akan menjadikan bambu itu sebagai konversi pengganti kayu. Paroki Rekas mengucapkan banyak terima kasih kepada Keuskupan Teristimewa Komisi GPIC dan Pariwisata yang telah membuat program pelestarian lingkungan dengan penanaman pohon di mata air. Dan hari ini bersama dengan DPP, DKP, tua adat, wakil dari seluruh umat dan anak-anak OMK. Ya, kami melakukan aksi penanaman pohon di mata air Rekas dan Senge ini. Jadi terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang telah kita buat bersama sejak kemarin hingga hari ini bisa membawa hasil yang berdampak baik untuk masyarakat atau umat Paroki Rekas.